terbangun pada keajaiban. Kok kenapa judulnya terbangun pada keajaiban? Karena kita belajar dari Yohanes 11, kisah kebangkitan Lazarus. Lazarus itu meninggal tutup mata selama 4 hari. Dan pada hari yang keempat, ya, Tuhan Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati, membangkitkan dia dari kematian, langsung bangun lagi. Ya, itulah judulnya kenapa terbangun pada keajaiban. Dan dari cerita ini kita akan belajar banyak sekali. Banyak sekali hal-hal luar biasa yang kita pelajari. Dan bagi teman-teman yang gak familiar pada cerita ini, saya mau bacakan di slide 2. Slide saya, Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Intinya adalah Tuhan Yesus ada di kota lain dan dia dengar sahabatnya namanya Lazarus sedang sakit parah, ya, sedang emergency lah. Siapa di sini kalau masih bisa menjangkau, ada sahabat lagi sakit, ada saudara lagi sakit, Anda akan berusaha untuk datang. Saya salah satunya. Kalau masih Bandung mah datanglah, gitu ya. Kalau masih Jogja masih bisa lah datang. Ya, kecuali udah luar pulau ya, udah nyampainya akan beda hari. Itu pun juga kalau masih bisa, saya juga akan berusaha datang. Nah, tapi Tuhan Yesus ya tidak datang. Dia tahan delay lagi 2 hari sehingga totalnya 4 hari setelah Lazarus meninggal baru Tuhan Yesus datang. Ya, itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus datang baru mau dekat dengan lokasi goa tempat Lazarus dikuburkan. Langsung disambut oleh Marta yang mengatakan bahwa kalau kamu datang lebih cepat saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, kamu tuh telat. Kamu tuh delay, jadinya telat. Kalau kamu nggak delay, maka saudaraku pasti tidak mati. Kemudian berikutnya Maria juga datang sambil menangis. Maria juga mengatakan hal yang sama. Kalau engkau datang lebih cepat, pasti saudaraku tidak mati. Ya, jadi mereka semua sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus dan disebutkan bahwa Tuhan Yesus juga sayang sama Marta dan Maria, juga Lazarus. Tiga-tiganya ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh enjoy kalau datang ke rumah mereka di Betania atau Baitani dalam bahasa Indonesia. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka, tapi kok datangnya delay. Nah, di sini kita belajar ya bahwa walaupun Tuhan sayang sama kita, dia tetap berdaulat atas hidup kita. Ya, walaupun hubungan kita sama Tuhan itu dekat, gak ada ceritanya dia mengikuti kita, harus kita yang ikut rencananya Tuhan. Amen. Nah, kembali lagi kepada cerita ini, ayat 39 Yohanes 11. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Jadi ini benar-benar mujizat yang nyata sekali. Karena begitu dibuka batu itu, bau itu keluar. Dan Marta ini adalah orang yang reasonable, orang yang logis. Ya. Dia mengatakan, dia mengingatkan Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus gak tahu aja ya, bahwa kalau dibuka nanti bau akan keluar. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, kalau kita lihat cerita ini ada 5 perspektif, 5 sudut pandang, 5 point of view. Pertama adalah point of view dari Tuhan Yesus sendiri.
Dan ini point of view yang kita akan belajar ya. Saya tidak akan kejar setoran, ya saya akan go with the flow ya bagaimana Roh Kudus akan bawa saya pada pagi hari ini. Yang kedua adalah sudut pandang dari murid-murid Yesus. Ya. Yang ketiga itu adalah sudut pandang dari Marta, sudut pandang dari Maria. Yang kelima sudut pandang dari Lazarus sendiri, orang yang dibangkitkan. Ya. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu punya cara pandang yang berbeda. Nah, cara pandang Tuhan Yesus itu mengikuti tuntunan dari Bapaknya. Slide number 4. Kita akan baca Yohanes pasal 5. Slide number 4. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah jemaat Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai anak, dia tidak dapat melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, kita juga nggak bisa. Amen? Kita tidak bisa melakukan sesuatu dari kekuatan kita sendiri, itu tidak bisa. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa, jangan harap kita jadi bisa. Ya, nah ayat ini belum selesai. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi intinya apa yang, saya selesaikan dulu biar jelas. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan kuncinya di sini. Bukan hanya Tuhan Yesus mengakui bahwa dari dirinya sendiri dia tidak bisa melakukan apapun alias zero. Demikian juga kita, ya, dari diri kita sendiri kita tidak bisa melakukan apapun juga. Ya, tapi kuncinya di sini adalah ia atau Tuhan Yesus melihat Bapa mengerjakannya terlebih dahulu sehingga dia join dengan apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, ini adalah kunci keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah kunci keberhasilan kita, yaitu kita melihat apa yang Bapa kerjakan dan kita mengikutinya. Perhatikan bahwa Yohanes 5 ini ya itu sama satu Injil ya dengan Yohanes 11. Tadi cerita tadi Yohanes 11 itu sama satu Injil dengan satu kitab dengan Yohanes pasal 5, pasal yang barusan kita baca ini. Ya. Dan Injil Yohanes itu unik. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Dalam Injil Yohanes itu hanya disebutkan 7 mujizat saja. Alasan dari Yohanes memilih 7 mujizat yang pastinya dia sudah terinspirasi 7 ini udah cukup untuk menyampaikan poin saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Mesias. Saya pilih 7. Ada air menjadi anggur di resepsi di Kana. Ya, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun ya di kolam Bethesda. Kemudian ada ini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah meninggal 4 hari. Kemudian ada juga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya itu adalah 7 dari sekian mujizat Tuhan Yesus. Dan setiap kisah yang dipilih oleh Yohanes ini unik semua. Unik semua, termasuk kebangkitan Lazarus. Dan kita bisa belajar dari Yohanes pasal 5 ini, bahwa kunci keberhasilan dari Tuhan Yesus itu adalah dia melihat apa yang Bapaknya kerjakan. Kita gak bisa maksa. Harus melakukan mujizat ini, harus melakukan keajaiban ini, harus mencapai itu dan ini. Kita nggak bisa maksa, tapi yang kita bisa lakukan adalah ketika kita lihat Bapa mengerjakan itu, kita ikut mengerjakannya dan kita jadi berhasil. Berhasilnya itu karena kita bekerja sama dengan Bapa. Bukan karena kita memaksakan apa yang kita mau. Nah di sini pentingnya. Iman, Ibrani 11 ayat 1, iman itu dasar dari harapan. Harapannya siapa? Harapan yang diberikan Roh Kudus kepada Anda. Bukan harapannya Anda loh. Tapi harapan yang diberikan Roh Kudus pada Anda. Roma 5 ayat 5
mengatakan bahwa harapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu tidak mengecewakan. Ya iyalah, karena harapan itu dari Dia. Dia adalah the God of hope. Dia adalah Allah sumber pengharapan. Dia adalah the God of dreams. Dia adalah Tuhan yang memberikan mimpi itu kepada Anda. Kalau mimpi itu Tuhan yang kasih, Dia lebih besar dari mimpi itu. Walaupun Anda pernah gagal, God of the dream, Tuhan yang memberikan mimpi itu akan ngotot, akan bekerja, akan melakukan keajaiban untuk membuat mimpi itu terjadi. Karena apa? Karena mimpi itu dari Dia. Amen. Bisa juga Dia yang menaruhkan kerinduan yang sederhana kepada Anda. Dia yang menaruhkan suatu picture, suatu imajinasi, suatu impian kepada Anda, suatu ide, suatu visi kepada Anda. Dan apa yang Tuhan kasih, pengharapan yang Tuhan kasih, ya itu pasti akan terjadi. Karena Dia akan mampukan Anda mengerjakannya. Amen. Nah iman, Ibrani 11 ayat 1, kembali lagi. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang gak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Salah satunya adalah apa yang dikerjakan Bapa. Bapa bekerja itu kita gak bisa lihat. Tapi dengan iman kita bisa melihat. Analogi, kita tidak bisa lihat bintang di angkasa. Kita gak bisa lihat planet-planet yang jauh. Tapi waktu kita pakai teleskop, ya, waktu kita pakai teleskop, langsung kelihatan semuanya. Semua bintang itu, semua galaksi itu tinggal di-adjust aja ya. Lensanya kita bisa lihat semuanya itu. Dengan mata telanjang, mata terbuka kita gak bisa lihat. Tapi dengan teleskop bisa lihat. Gimana dengan hal-hal yang terlalu kecil? Gak bisa lihat dengan mata kita. Tapi dengan mikroskop semuanya kelihatan. Semua benda-benda kecil itu kelihatan. Semua mikroba kelihatan. Kuman tuh kelihatan semuanya. Bakteri kelihatan. Amuba and whatever yang kecil-kecil itu semuanya kelihatan. Karena apa? Karena pakai mikroskop. Sama juga dengan iman. Hal kecil yang sedang Tuhan kerjakan Anda gak bisa lihat. Tapi kalau pakai iman bisa lihat. Sehingga orang yang punya iman melihat hal kecil yang ternyata Tuhan kerjakan. Dia bilang wah puji Tuhan. Nah orang lain yang gak punya iman bilang apaan tuh? Biasa aja. Tapi bagi orang yang punya iman mereka bilang ini saya tahu ini yang mengerjakan tuh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ada juga hal besar. Hal besar yang Tuhan kerjakan. Seperti planet, seperti bintang, hal besar kan. Itu dilihatnya pakai teleskop. Itu juga representasi dari iman. Waktu kita lihat itu kita bisa tahu oh itu hal besar. Itu Tuhan yang kerjakan. Nah dengan iman kita bisa melihat apa yang Bapa sedang kerjakan. Di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kota kita, dalam gereja kita, di bangsa kita, itu kita bisa lihat. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita dengar firman Kristus, maka timbullah iman. Firman Kristus itu adalah firman mengenai apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui pengorbanannya, penebusannya yang sempurna di kayu salib. Ya, firman atau iman itu, firman yang kita dengar yang menghasilkan iman itu juga adalah hal-hal yang Roh Kudus bukakan kepada kita. Ketika kita sadar itu adalah dari Roh Kudus, timbullah iman. Nah iman itu membuat kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Balik Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah bukti dari yang gak kelihatan. Sehingga kita bisa lihat apa yang Bapak kerjakan. Nah waktu kita tahu apa yang Bapak kerjakan, kita join di dalamnya, maka itu akan berhasil. Bisa bilang amin? Nah sekarang saya mau balik ke cerita ini. Perspektif murid-murid. Perspektif murid-murid. Oke. Di slide saya tuh ada perspektif 2 kesalahpahaman murid-murid. Ya, perspektif murid-murid karena mereka tuh tidak melihat apa yang Bapak kerjakan. Murid-murid itu salah paham dan gagal paham. Sama sering sekali seperti saya dan Anda. Salah paham, gagal paham. Kenapa? Karena tidak seperti Tuhan Yesus melihat apa yang Bapak kerjakan. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang ya bahwa Lazarus sedang tidur. Terus mereka bilang, enggak lah, masa sih
Lazarus tidur. Akhirnya sampai Tuhan Yesus pakai bahasa yang mereka ngerti. Maksud saya, Tuhan Yesus, bukan maksud saya, Tuhan Yesus gak bilang begitu. Tuhan Yesus bilang bahwa Lazarus sudah mati. Tapi bahasa Tuhan Yesus itu Lazarus tidur. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, Lazarus tidur. Yuk kita pergi ke sana, kita bangunkan dia. Nah, menurut Tuhan Yesus, menurut kacamata Tuhan, orang yang meninggal itu lagi tidur. Makanya bisa dibangunin. Bisa dibangunkan. Amin. Cara pandangnya Tuhan tuh beda dengan kita. Ya, kalau orang meninggal buat kita, wah udah selama-lamanya, pisah selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus enggak, lagi tidur. Nah kalau Lazarus tidurnya cuma sebentar. Cuma 4 hari langsung dibangunin lagi. Mungkin ada yang lebih dari itu karena dibangunkannya pada saat kebangkitan orang mati. Tapi kan karena murid-murid gak ngerti, jadi mereka gagal paham tuh. Dan waktu Tuhan Yesus bilang, yuk kita balik lagi ke Yudea, tempatnya si Baitani. Baitani itu ada di Yudea. Balik ke Yudea lagi yuk. Maksudnya untuk membangkitkan Lazarus. Yang murid-murid pikirkan apa? Mereka itu baru aja keluar dari Yudea karena mau dirajam, mau ditangkap oleh orang-orang Farisi. Jadi mereka itu sudah keluar dari Yudea, ya mereka udah lolos dari persepakatan jahat. Terus Tuhan Yesus bilang, ya udah balik lagi yuk ke Yudea. Tujuannya untuk Lazarus. Tapi yang mereka pikir apa? Wah, habis nih kita nih, bakal dianiaya. Ya, bakal dilemparin batu. Interpretasinya salah. Kagak nyambung. Kemudian Thomas bilang begini, salah satu murid Yesus, Thomas. Dia bilang begini, kalau gitu mari kita pergi supaya kita bisa mati bersama-sama dengan dia. Wah, bagus ya ngomongnya ya, bagus. Tapi salah besar. Siapa di sini pernah mengatakan kata-kata yang bombastis, tapi gak nyambung dengan rencana Tuhan? Karena apa? Karena tidak melihat apa yang Bapa kerjakan. Ya, jadi belum tentu loh hal-hal bombastis itu yang dikatakan oleh orang, ya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi gimana? Ya, kita perlu pengertian rohani. Kemudian Marta dan Maria, next slide, perspektif 3 dan 4. Marta dan Maria, dua-duanya mengatakan hal yang sama seperti yang saya bilang. Tuhan, kalau engkau tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, kalau engkau tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa kepada Marta? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Boleh gak kita perkatakan ayat ini sama-sama? Ya, kalau kita perkatakan firman ya, semua yang kita pikirin yang gak sesuai langsung pada hilang nih. Yuk sama-sama, akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kalau Tuhan Yesus mau menyatakan diri sebagai kebangkitan, berarti harus ada yang dibangkitkan dong. Siapa yang mengikuti ini? Harus ada yang dibangkitkan, betul kan? Artinya harus ada yang mati. Kalau Tuhan Yesus datang buru-buru dan menyembuhkan, Lazarus tidak jadi mati, berarti bisa nggak Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup? Bisa apa tidak? Saya mau tanya. Ya nggak perlulah Tuhan Yesus menjadi kebangkitan, karena nggak perlu kebangkitan. Kalau ada kematian baru dibutuhkan kebangkitan. Betul apa enggak? Betul ya? Nah sekarang tahu dari mana, balik lagi ya ke pelajaran sebelumnya. Tahu dari mana Tuhan Yesus mau menyatakan diri sebagai kebangkitan? Kenapa enggak penyembuh aja seperti yang udah-udah? Dari melihat Bapa mengerjakannya terlebih dahulu. Bagaimana bisa melihat? Dari hati kita, dari roh kita bersekutu dengan Bapa. Dari situ kita bisa lihat. Seperti Tuhan Yesus juga bersekutu dengan Bapanya, jadi dia bisa lihat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya. Lebih bagus, lebih baik bagi kamu kalau kita delay. Lebih baik bagi kamu kalau kita datangnya lebih lambat. Lebih baik untuk datangnya lebih lambat atau delay. Delay itu lebih baik dalam kasus ini. Kenapa? Tuhan Yesus bilang supaya kamu bisa melihat dan kamu percaya.
Siapa yang tahu informasi itu? Kalau bukan, bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu informasi itu? Kalau tidak, dia bersekutu dengan Bapanya. Nah, ini poinnya. Ini poin. Ketika Tuhan Yesus mau menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup, dia tidak menyatakan diri lagi sebagai penyembuh. Betul? Jelas ya? Nah, ketika Marta dan Maria bilang bahwa Tuhan Yesus engkau harus, kalau engkau tidak datang Tuhan kalau engkau tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Dia sedang mengatakan gini, Tuhan engkau kan penyembuh. Ya kan? Yang saya tahu, yang saya udah lihat berkali-kali, Yesus itu adalah penyembuh, engkau itu penyembuh. Dan sebagai penyembuh, engkau harus datang lebih cepat supaya kamu bisa perform your healing. Betul nggak? Supaya engkau bisa melakukan kesembuhan, engkau harus datang lebih cepat. Nah kali ini Tuhan Yesus kan menyatakan dirinya secara berbeda. Iya kan? Secara berbeda. Nah di sini Marta dan Maria perlu belajar ya akan different revelation of Jesus. Akan kuasa Tuhan Yesus yang berbeda. Akan kehebatan Tuhan Yesus yang berbeda. Akan sisi dari Tuhan Yesus yang berbeda. Saya titip ada slide yang terakhir. Yang God has a master plan. Tidak ada di slide saya. Karena itu adalah additional. Teman-teman semua jemaat Tuhan yang saya kasih, family of God yang saya kasih. Dalam setiap hal yang kita hadapi. Kita belajar dari Yohanes 11 kebangkitan Lazarus. 1, God has a master plan. Dan master plan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Bapa, melihat apa yang Bapa kerjakan. Amen. Dan yang kedua, God has the final word, final say, final decision. Kematian sudah merenggut Lazarus. Tapi final decision bukan di kematian. Kegagalan sudah terjadi mungkin dalam hidup Anda. Atau bahkan keberhasilan. Keberhasilan. Kadang-kadang orang bilang begini, saya mau jadi jutawan. Kalau Tuhan mau Anda jadi lebih dari itu gimana? Ya. Kadang-kadang kita tuh biarkan hal yang lain di luar Tuhan Yesus menjadi punya final word. Final say, final decision. Kalau di gereja gini, tapi kan kita nggak mampu melakukan itu. Ya kan? Saya ingat tahun 2024 Januari, ya. Setelah 2022 dan 2023 kita melayani ke Bali, pulang pergi, itu pun strateginya saya ini bukan orang yang wah banget ya, tapi waktu itu saya nanya, gimana ya caranya kita melayani di Bali? Yang saya dapat adalah bukan ngutus orang, tapi pergi ke sana, pulang lagi, pergi lagi dan raise up orang yang di sana. Ya udah, karena itu rencana Tuhan, jadi. Itu bukan karena saya punya strategi yang gimana gitu. Enggak. Itu bukan karena wah itu karunia dari pastor. Enggak, bukan itu. Saya cuma menangkap apa yang jadi rencana master plan-nya Tuhan. Saya juga lagi belajar. Sampai hari ini saya lagi belajar. Dan waktu itu saya kembali ke diskusi tahun Januari 2024. Saya diajak ngobrol sama salah satu tim member. Ya, setelah kita bolak-balik ke Bali 2023. Januari 2024, pertanyaannya begini. Kak, kita kan gak mungkin lakukan ini terus kan Kak? Maksudnya kembali ke Bali lagi. Balik ke Jakarta, balik lagi, bolak-balik. Kan kita tidak bisa lakukan ini terus-menerus Kak. Gitu. Pertanyaannya reasonable sekali, logis sekali. Lalu saya bilang begini. Kalau kamu percaya itu tidak bisa lagi dilakukan, ya itu terjadi buat kamu aja. Itu hanya akan terjadi buat kamu. Karena sampai Tuhan
taruh dalam hati kita bahwa stop, saya nggak pakai cara itu lagi. Baru kita nggak bisa pergi lagi. Tapi kalau Tuhan masih punya rencana kayak gitu, ya, kita masih akan tetap bisa melakukannya. Amin. Tapi kan kita nggak mungkin bisa lakukan itu, Kak. Lalu saya bilang apa? Kalau kamu percayanya begitu, ya udah, itu yang akan terjadi buat kamu saja. Lalu apa yang terjadi? 2024, 2025, sekarang 2026, ya karena master plan-nya begitu, dan kita mau jalan sesuai dengan master plan, jadi nggak? Terlaksana nggak? Ya terlaksana. Nah ini yang saya mau sampaikan, Tuhan itu kalau punya master plan, kalau dia sudah bicara kepada kita lakukan sesuatu, dia nggak peduli situasinya itu tidak sesuai, saya nggak mampu, Anda nggak mampu, kita nggak bisa, ini nggak ideal. Pokoknya kalau dia udah lakukan sesuatu, dia udah punya suatu rencana dan dia udah sampaikan itu kepada kita, ya semua yang nggak sesuai itu akan line up, akan berubah sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada kita oleh Roh Kudus taruh dalam hati kita. Amin. Boleh bilang amin gak nih? Waktu Anda bilang amin, Anda ambil itu untuk dirimu sendiri. Amin. Nah, Tuhan itu punya final word. Dia punya final word, dia punya final say. Dia punya final decision. Amin. Bukan dunia ini yang punya final decision. Bukan situasi. Penting sekali untuk Anda dan saya dengerin firman. Firman itu yang membuat Anda punya iman. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman. Bagaimana Anda bisa hidup dalam iman kalau Anda nggak dengar? Ya nggak? Nggak dengar semuanya. Kayak joke, bukan joke sih, seringkali kenyataan ya. Suami istri kalau lagi ngechat ya, ini saya udah pernah ini kejadian nih di saya ya. Yang saya contohkan ini nggak kejadian di saya, tapi saya punya kejadian yang lain. Ini karena apa? Karena nggak ngecek chat atau nggak konsen. Suatu hari istri bilang ke suami gini, "Pah, jangan lupa beli gula, beli minyak, karena udah habis." Ya. Terus kemudian si suaminya ngechat, "Mah, gula ada, tapi gak sekalian beli minyak aja. Biar sekalian gitu." Terus mamanya bilang apa? Masih ingat tadi chat awalnya? Mamanya bilang apa? "Pah, baca lagi tuh chat. Susah ya? Kepanjangan ya?" Sampai kesel dia. Kan chatnya apa? "Pah, beli gula sama beli minyak ya, karena di rumah udah habis." Nah kalau saya bukannya baca chat sebagian, tapi gak baca sama sekali. Jadi istri saya ya ngechat, telepon saya lagi sibuk banget. Mau ayam apa ya, saya lupa, ayam goreng atau apa ya. Mau ayam goreng apa enggak? Saya bilang mau. Dah, ternyata dia nyampe rumah, ayam goreng saya itu enggak dimasukin sama si tukang ayamnya. Apa sih tukang ayam tuh? Pokoknya dia goreng ayam, goreng apa, ati, amplas segala macam. Pokoknya yang pesanan dari istri saya masuk, ayam saya nggak masuk. Jadi dia udah ngechat saya, ternyata belum baca. Begitu udah nyampe rumah, ya kan, berharap ada ayam. Pas sampai dia bilang, muka istri saya tuh udah kayaknya ada kemarahan di situ gitu ya. Terus baca chat nggak? Saya bilang enggak. Dia bilang itu ayamnya nggak ada. Akhirnya saya putuskan, udah deh saya ambil aja. Istri saya bilang, mungkin abangnya juga udah pulang katanya. Mungkin, saya udah berdoa aja, Tuhan ini saya serahin sama Tuhan, ya kan. Saya nggak punya kendali apa-apa di sini. Pokoknya saya jalan aja dulu, gitu ya. Pas saya jalan, jadi dia cuma punya foto dari ayam yang makanan yang ada di rumah. Jadi dia nggak punya foto warungnya, dia nggak punya foto abangnya, ya kan? Apalagi foto abangnya nggak ada. Akhirnya saya datang ke sana dan saya lihat kayaknya yang ini nih. Lalu saya dengan confident, saya datang ke abangnya, "Bang, tadi istri saya datang beli ini, tapi ayamnya nggak abang masukin." Dia bilang, "Iya bener, makanya saya lihat kok ada ayam lebih nih."
Iya bang, kalau gitu bungkusin. Langsung dibungkusin cepet-cepet. Saya pulang dengan menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Enggak deh, enggak. Udah utuh kok, udah utuh. Tapi poin saya apa? Kalau Anda nggak dengar firman, cuma sepotong-sepotong, cuma spot-spot, gimana iman itu timbul? Makanya dengerin ceritanya dari awal sampai habis. Kalau udah denger baru lari. Jangan baru denger dikit udah langsung lari. Anda nggak denger yang tepat, akhirnya Anda juga nggak tepat. Tepat itu harus lebih dulu daripada cepat. Anda mau cepat, kalau nggak tepat Anda nyasar. Dengerin ya, ketepatan nomor 1, kecepatan nomor 2. Kalau udah tepat, Anda bisa lari. Anda mau cepat, tapi kalau Anda nggak dengar dulu instruksi dari Tuhan, Anda akan nyasar. Siapa di sini nggak usah angkat tangan ya, sering nyasar dalam hidup. Ayo, karena waktu instruksi dikasih nggak mau ngedengerin. Maunya cepet-cepet jalan. Gimana Tuhan? Oke, ya udah jalan. Belum selesai, tapi kita udah jalan. Ya kan? Itu sama kayak saya dulu sama Bro Kikis suka makan bakmi. Saya nggak usah kasih tahu di mana ya. Nanti Anda jadi ini ya, jadi ilfil. Bakminya enak. Tapi kalau saya makan di situ sama Bro Kikis, yang datang nih waiternya yang satu itu, pasti kita berdua udah langsung geleng-geleng. Aduh, bakalan salah nih. Karena apa? Dia itu maunya cepat. Begitu datang, biasanya si Bro Kikis akan pesen mie yamin, manis, nggak pakai bakso kalau nggak salah. Pokoknya mie yamin manis. Kalau saya semuanya pokoknya keluarin asal jangan pakai sayur. Selalu begitu dia datang, kita belum selesai dia langsung pergi. Belum selesai ngomong mie yamin manis langsung oh iya pergi. Begitu datang apa? Pasti salah. Nah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. God has the final say. Siapa yang menentukan? Firman atau situasi? Firman. Because Jesus always has the final decision. Amen. Ada diskusi nih tim Bali bulan Mei kemarin. Tapi bro, tiket itu sudah naik. Harga tiket naik. Harga aftur juga naik. Lalu saya juga surprise ya dengan jawaban saya. Saya bilang begini, berkat Tuhan bisa naik lebih tinggi dari harga tiket. Berkat Tuhan bisa naik lebih tinggi dari harga aftur. Amen. Apa yang terjadi? Another surplus. Kenapa sih saya ngomong ulang-ulang hal seperti ini? Kalau Anda mau ambil buat diri Anda sendiri, Anda juga bisa mengalaminya. Amen. Dan yang ketiga nih, core lesson in all things. The core lesson cuma satu lessonnya, yaitu apa? Pewahyuan tentang Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau mewahyukan dirinya sebagai kebangkitan, ya udah, mau gimana lagi? Kita jadi mengerti bahwa harus ada kematian. Kalau Tuhan Yesus mau menyatakan diri sebagai hikmat, gini contoh ya. Enggak semua hal saya ulang lagi. Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan cara yang sama dalam setiap hal. Tergantung dalam hal-hal itu dia mau mewahyukan pewahyuan tentang Yesus itu sebagai apa. Contoh ya, contoh. Pernah gak Anda dengar kata-kata begini? Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kemudian ada lagi, Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Pasti dia itu tepat waktu. Ya kan? Nah karena dia itu mewahyukan dirinya sebagai Tuhan yang nolong tepat pada waktunya. Tapi ya Tuhan itu bisa nolong Anda ahead of time. Bisa. Kenapa harus Tuhan itu kalau nolong itu tidak pernah terlambat tapi tidak pernah terlalu cepat. Kata siapa gak pernah terlalu cepat. Bisa dia menolong kita itu ahead of time. Berapa hari lalu saya telepon tim kita di Bali. Saya bilang gini, guys, udah rencana belum ibadah bulan Juli? Belum. Saya bilang ini duit udah masuk untuk ibadah bulan Juli. Terus saya bilang kata siapa? Tuhan selalu ngasih dana ngepas tepat waktu dan gak pernah terlalu cepat. Berkatnya udah masuk, kamu belum plan. Jadi tolong plan segera. Terus mereka cepat langsung bikin plan. Tanggal sekian-sekian kita kebaktian.
Tuhan juga mewahyukan dirinya dalam cara yang lain, dalam bentuk yang lain. Dia adalah hikmat. Hikmat itu merencanakan dari jauh hari. Sama seperti Yusuf di Perjanjian Lama, dia kasih interpretasi mimpi kepada Firaun. Nih Firaun, ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan, 7 tahun kekeringan. Masih ingat? Pada 7 tahun kelimpahan, kamu harus nabung. Ya, kamu harus nabung. Kemudian begitu ada 7 tahun kekeringan, tabungan kamu itu baru kamu pakai. Itu hikmat Tuhan gak? Itu apakah pewahyuan tentang Yesus gak? Yes. Memang bukan pewahyuan tentang Yesus seperti waktu Tuhan Yesus ngomong ke Petrus untuk bayar pajak. Petrus, kamu cari ikan. Ikan pertama yang kamu ambil, di dalamnya ada uang. Enggak seperti itu. Tapi itu pewahyuan tentang Yesus. Because Jesus is the wisdom of God. Dia mewahyukan dirinya dalam setiap situasi. Nah, saya mau tutup dengan ini. Saya ingat sekali ya cerita dari seorang hamba, bukan cuma cerita dari Lester Sumrall ini ya, tapi juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dari sejarah kegerakan, kalau saya mulai dari abad 20, 1900 sampai hari ini. Intinya adalah, apa yang Tuhan kerjakan yang baru, seringkali orang yang mengalami kegerakan Tuhan yang lama itu tidak cepat atau tidak terlalu suka untuk ikut kegerakan Tuhan yang baru. Ya, ceritanya begini, singkat ya. Pada awal 1900 terjadilah kegerakan Pentakosta. Orang mulai mengalami baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh dan karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Nah, orang-orang yang dipakai Tuhan di kegerakan yang sebelumnya yang enggak banyak bahasa rohnya atau karunia-karunia rohnya, tapi itu kegerakan dan itu kebangunan rohani juga di masa sebelumnya. Mereka enggak terlalu suka. Kenapa sih ini kok kayak gini? Ya. Kemudian orang-orang yang sudah mengalami Roh Kudus di Pentakosta, di kegerakan Pentakosta, itu melihat bahwa ada kegerakan lain yang namanya latter rain. Cuman ini enggak terlalu spreading, ya. Waktu mereka melihat itu, mereka enggak terlalu suka. Karena apa? Karena enggak sama dengan apa yang kita alami, dan apa yang mereka alami itu sudah radikal di zaman itu. Kemudian tahun 47 sampai 58 di US itu ada healing revival. Healing revival itu kesembuhan, mujizat, kesembuhan, mujizat, kesembuhan, mujizat gitu ya. Dan banyak orang-orang yang mengikutinya. Flow di situ, masuk ke dalamnya. Tapi kemudian tahun 60 masuk ya. Ada kebangunan rohani karismatik. Orang-orang yang dipakai Tuhan di kegerakan healing, gak semuanya suka sama karismatik. Padahal mereka mengalami Roh Kudus. Mereka bilang begini, itu beda, gak terlalu sama dengan apa yang kita kerjakan. Mereka cuma lihat-lihat aja. Ada banyak yang masuk tapi some of them tidak masuk. Kemudian kalau mau dipanjangin lagi ya, oke saya ambil di zaman saya ya. Zaman saya dulu waktu saya masih mulai belajar melayani Tuhan, saya melihat nih di gereja di mana saya waktu itu mulai ya sekolah minggu, saya belajar main musik. Wah mereka itu memuji Tuhan dengan alat musik, dengan tepuk tangan dan sebagainya. Dan kemudian ada gerakan praise and worship, pujian penyembahan di Indonesia. Ya mereka worship dengan istilah kita tuh open worship, mengalir secara spontan. Dan saya pernah dengar tuh di zaman saya dulu ya masih jadi one of ya anak kecil yang main musik gitu ya. Saya dengar kita tuh gak kayak gitu, kita gak mau kayak gitu. Kita harus hati-hati terhadap itu semua. Dan akhirnya orang-orang dan gereja-gereja yang ikut, yang mau masuk ke dalam move yang waktu itu, gerejanya berkembang. Dan seterusnya tahun 94, 95 itu ada kegerakan Roh Kudus yang baru lagi. Orang-orang tuh dilawat Tuhan, mereka tuh mengalami sukacita, hampir setiap kebaktian tuh ada holy laughter segala macem. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan di sebelumnya itu melihat itu, waduh kok saya kayaknya gak terlalu suka sama semua itu. Akhirnya mereka menahan diri, bahkan ada yang menarik diri. Itu terus saja sampai sekarang ini. Nah sekarang nih di gereja kita sendiri di Lion of Judah, dari
kira-kira 2022-an gitu ya, Tuhan itu melakukan sesuatu yang baru. Ya, yang begitu banyak dan kayaknya begitu cepat dan begitu banyak gitu. Ya, yang itu nggak cocok dengan frame-nya kita, frame berpikirnya kita sebelumnya. Baru aja kita recover dari pandemi, kita tuh nggak boleh kebaktian. Baru aja kita ngalamin di pandemi, keuangan kita itu baik. Ini kita mengalami suatu anomali luar biasa loh. Pandemi justru keuangan kita tuh bagus. Pada 2019 Desember keuangan kita itu turun banget. Apalagi setelah kita ada pelayanan di Waingapu di Sumba Timur ya. Di mana kita mengutus saya dan juga waktu itu ada Nona untuk membuat suatu Christmas ya yang diikuti oleh hampir semua sekolah yang ada di Waingapu itu. Kita kumpul di Taman Kota, kita bikin KKR Christmas. Itu keren banget. Gereja kita yang kayak gini itu mengalir bersama dengan Tuhan sampai mengalami kayak gitu. Dan itu semuanya nggak semua dana dari gereja kita. Ya, ada suami istri di sana ya, bukan dari orang yang sangat berkelebihan secara keuangan. Dia itu menanggung konsumsi dari semua orang yang hadir di taman itu. Dan makannya itu ya nasi babi guys. Bukan nasi ayam yang kecil gitu, enggak, ini nasi babi, nasinya gede, babinya juga gede, besar. Ya, semua orang dan saya sendiri ngerasain itu enak. Dan setelah itu keuangan kita turun. Pas pandemi keuangan kita naik. Begitu pandemi selesai, Jogja City Blessing buka, kemudian Bali City Blessing. Kita kayak, aduh, kayaknya kalau Tuhan bekerja nggak gini deh mungkin ya. Tapi Tuhan bekerja berbeda sekarang. Dan gak nunggu kondisi keuangan gereja itu baik dulu, baru kemudian dia lakukan itu. Siapa yang ngerti ini maksud saya? Nih bayangin ya, ikutin saya nih. Kalian semua udah tahu ceritanya ya, 2022. Mulai perintisan Bali. Kemudian 2025 kemarin, kita merintis Boss the Movement untuk anak kecil. Dan juga berkolaborasi dengan 2 gereja City Blessing yang lain untuk merintis Jakarta Barat. Ya, chaos gak sih? Kelihatannya chaos, tapi enggak chaos. Tuhan itu bekerjanya beda. Kalau kita bilang Tuhan kerjanya seperti yang dulu dong, kita akan jadi seperti Maria dan Marta yang mengatakan gini, Tuhan kalau engkau tidak terlambat, kalau engkau gak delay, pasti saudaraku tidak akan mati. Siapa yang masih ingat tuh? Kalau engkau tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Dia masih bergerak di revelation of Jesus yang sebelumnya, yaitu Yesus adalah penyembuh. Salah apa enggak? Enggak salah. Tapi dalam poin yang sekarang ini, Tuhan Yesus sedang menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup, bukan sebagai penyembuh. Di season ini, kita harus bangkitin banyak orang. Ya, saya ingat misalnya Dio yang sebelumnya sudah bantu pelayanan, tapi dibutuhkan nih, kita harus punya soundman. Akhirnya dia jadi soundman both di Lion of Judah dan di JCB Organium. Dan saya mengatakan ini kepada hampir semua tim pelayan. Guys, kita harus raise up orang. Guys, kita harus raise up orang. Saya bilang ke tim di soundman, di worship, di semua, ada yang udah nangkep, ada yang belum. Kita harus raise up orang, kita harus raise up orang. Waktu saya ada di Sumba, saya lagi diajak jalan-jalan. Ya, jadi itu 2 hari saya free. 1,5 hari ding, bukan 2 hari. Saya diajak jalan-jalan ke satu bukit yang cakep banget. Ya, namanya Piara Kuku. Piara Kuku. Lalu ditanya sama hamba Tuhan yang ngedrive saya. Dia bilang, Pastor kalau
pastor ada di sini, pelayanan di Jakarta, siapa yang ngelit? Saya senyum aja, saya bilang sudah ada. Gitu ya, sudah ada. Bahkan di kesempatan yang lain ada yang nanya, kalau pastor lagi fokus ke pelayanan anak, Summer Joy Kids Camp, di yang lain ada nggak? Ada. Walaupun kita nggak sempurna, tapi kita raise up orang. Kita raise up orang, kita raise up orang. Di momen ini nih, Tuhan lagi tunjukkan sisi dia untuk memuridkan orang, raise up orang, bangkitin orang, equip orang, buat orang jadi bisa melayani. Dan kalau kita nggak cepat, kita masih beroperasi di pengenalan akan Tuhan yang sebelumnya, kita akan miss God. Amen? Tapi dia sedang bekerja dengan luar biasa nih. Ya, dalam beberapa bulan lagi atau mungkin gak lama lagi, kita sedang berdoa untuk kita melayani lebih banyak anak kecil. Jadi ini sebentar lagi nih, gereja kita akan berisik di sebelah sana. Anaknya udah ada belum? Belum. Tapi tahu gak, anak kecil tuh banyak. Waktu kita layani anaknya, kita juga layani keluarganya loh. Waktu kita layani anaknya, kita ngelayani kakaknya, omnya, papa mamanya. Anda ready apa enggak? Saya nggak mau, saya raise up orang-orang sampai di Sumba sana. Tapi kita nggak lakukan itu di sini. Kita nggak ngelihat pekerjaan Tuhan itu di sini. Kita juga pengen itu juga terjadi di sini. Amen. Dan kalau kita tangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan, ya, dia itu sanggup membiayai proyeknya dia sendiri. Amen. Kita mesti siap-siap, ya, tidak terlalu lama lagi. Kebaktian kita tuh bakal ada suara anak kecil yang nembus nih dari partisi ini. Mereka sedang muji Tuhan, mereka sedang enjoy pelajaran firman Tuhan. Tapi tunggu 5 tahun dari sekarang. Ya, mereka semua akan menentukan iman mereka dalam Kristus, mereka dibaptis. 7-8 tahun dari sekarang mereka udah jadi pelayan. 10 tahun dari sekarang mereka udah jadi youth. Amen. Itu namanya iman. Sama gak dengan apa yang dulu Tuhan kerjakan di kita? Gak sama. Gak sama. Gimana pastor kalau ada yang gak ngerti? Ya, emangnya waktu Tuhan Yesus bangkitin Lazarus, murid-murid ngerti? Enggak juga, tapi diajak terus. Marta Maria gimana? Udah ngerti? Enggak juga tuh. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Percaya enggak kamu? Yang dia bilang apa? Aku percaya engkau adalah Mesias. Beda loh. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Percaya enggak kamu? Jawabannya apa? Aku percaya engkau Mesias. Beda. Yang dia perkatakan percaya itu adalah pengertiannya dia tentang Yesus yang udah dia punya sebelumnya. Yang Tuhan Yesus sampaikan, akulah kebangkitan dan hidup, gak langsung dia akui. Tapi gimana? Tetap dibangkitin tuh Lazarusnya. Gimana dengan Maria? Tetap juga dibangkitin yang si Lazarusnya. Ya, jadi kalau Tuhan udah punya master plan. Satu, kita pahami bersama-sama, kita join aja udah. Kalau kita nggak setuju, tetap aja dia akan lakukan master plan itu. Dan kalau kita diikut sertakan di dalamnya, walaupun kita nggak sempurna, walaupun ada orang yang lebih baik daripada kita, kalau kita yang dikasih kepercayaan, ya kita better say yes. Amen? Karena kalau kita say no, dia akan cari orang lain yang mau bilang yes. Kalau saya boleh ngomong lagi. Bahkan dia bisa cari gereja lain yang mau bilang yes. Serius. Bahkan dia bisa cari sinode yang lain kalau semuanya bilang no. Dia akan cari yang lain yang bilang yes. Apapun itu, kalau dia sudah punya mau, itu harus jadi. Amen. Dan kita harus jadi orang-orang yang mengalami kenyataan kuasanya dalam kehidupan kita. Amen. Semua diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus.